Sekarang kita akan membahas tentang kebebasan. Bagaimana mekanisme kebebasan manusia. Kita ketahui bahwa manusia ini diberi kebebasan atau kemerdekaan atau yang disebut dengan free will. Itu karena kita memiliki akal. Nah, di sini akal itu terbagi dari dua. Ada akal otak dan ada akal kalbu. Jadi otak ini lebih kepada akal yang ada di fisik, di kepala kita, dan kalbu ini ada di dalam hati kita. Dan kita mengenal ada yang disebut dengan wilayah rasional dan wilayah irasional. Itu biasa kita mengatakan rasional, tidak rasional. Nah, apa itu sebetulnya yang disebut dengan rasional dan irasional itu? Wilayah rasional itu adalah wilayah di mana akal otak yang bekerja. Kenapa? Karena akal otak ini menerima informasi dari 5 panca indera, yaitu dari hidung, dari telinga, dari mata, dari lidah, dan dari kulit. Artinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium dan dirasa, itu masuk informasi itu ke dalam otak. Hal ini bisa berupa dengan membaca, bisa berupa eksperimen, percobaan. Apa saja yang dirasakan dengan panca indera itu masuk ke dalam otak informasi-informasi tersebut. Nah, informasi yang berpangkal dari kelima panca indera ini disebut dengan wilayah rasional. Bagaimana dengan wilayah irasional? Nah, ini biasanya kaum sufi ini sangat paham tentang ini. Wilayah irasional itu wilayah yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban atau yang ada dalam hubungannya dengan hati atau kolbu. Kita mengetahui bahwa di dalam nafs kita, di dalam kolbu kita, itu beberapa sufi memiliki pemahaman bahwa di dalam inti kolbu kita itu ada al-haq, di mana di dalam inti hati itu ada 3 nafsu, yaitu nafsu lawamah, amaroh, dan mutmainah. Mutmainah ini adalah nafsu yang baik, amaroh ini nafsu yang selalu mengarah pada kejelekan, dan lawamah ini adalah diantaranya. Nah, kita mengenal juga ada bisikan malaikat dan bisikan setan. Bagaimana ini bekerja? Malaikat itu hanya menawarkan ke nafsu mutmainah, sementara setan juga adalah menawarkan ke nafsu amarah. Oleh sebab itu, 2 bisikan ini selalu kita dengar sebetulnya, kita rasakan, tapi itu hanya sebuah penawaran. Menurut Al-Ghazali demikian, bahwa mereka itu hanya menawarkan. Mengenai nerima atau tidak, itu kitalah yang punya peranan dari bisikan-bisikan tersebut. Kalau kita hubungkan dengan semuanya, maka cara kerja atau mekanismenya itu seperti ini. Dari panca indera, informasi masuk ke dalam otak, ke dalam pikiran. Ini adalah wilayah rasional. Ini yang menjadi dikembangkan oleh para ilmuwan, terutama dari barat. Itu banyak menggunakan dari sisi rasional ini. Sementara yang dari wilayah irasional ini berhubungan dengan hati. Di situ ada perasaan, ada feeling, ada intuisi di dalamnya itu. Lebih kepada perasaan. Dan di situ ada nafsu. Seperti yang tadi dikatakan bahwa nafsu ini dipengaruhi oleh malaikat dan oleh setan. Dan di dalamnya juga ada al-haq. Itu yang dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu ada di dalam dada-dada kaum mukminin. Jadi disinilah bahwa hati pun ternyata memiliki informasi dari kebenaran, dari kejelekan, itu masuk ke dalam akal hati. Ini wilayahnya adalah wilayah irasional. Nah, lalu dua poin ini, 2
informasi yang masuk ke dalam akal hati dan akal otak ini, atau yang disebut dengan digabung dalam sebuah akal, ini diolah oleh logika. Logika adalah merunutkan semua informasi-informasi itu. Kalau seorang programmer itu membuat sebuah runutan, bagaimana membuat sebuah program yang lebih realistis, lebih cepat, dan lebih akurat, ini menggunakan logika. Nah, setiap orang punya kemampuan logika yang berbeda-beda. Oleh sebab itu bisa jadi datanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena berbeda cara penyusunan di dalam logika. Lalu dari logika itu akhirnya diambillah suatu kesimpulan apa yang harus diputuskan. Nah, di sini di mana letak kebebasannya manusia? Di sinilah letak kebebasan manusia. Pertama, dia harus bekerja dengan hatinya. Informasi-informasi yang masuk itu harus diolah di dalam akal hatinya. Lalu informasi yang dari luar melalui panca indera juga harus diolah di akal otaknya. Lalu ini digabungkan dari dua sisi ini dan disusun oleh logika kita. Akhirnya mana yang harus dilakukan oleh kita. Nah, inilah yang di mana peranan manusia itu posisinya di sini. Dia harus mengolah terus dan memutuskan. Oleh sebab itu manusia diberi kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan. Tetapi juga manusia juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal dalam kebebasan menentukan pilihannya itu. Nah, bagaimana ketika kita memilih? Sebetulnya memilih itu jika kita itu memilih dengan perbandingan 1:1. Artinya ketika kita bingung apakah mau ke kiri atau ke kanan dengan perbandingan yang sama, disitulah kita berpikir untuk memilih. Kebanyakan dari kita ini faktornya sudah dicenderungkan oleh alam. Jadi apa kita mau memilih A atau memilih B, itu kebanyakan sudah ada kecenderungan karena faktor-faktor pengaruh dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita rasa, itu juga sangat berpengaruh pada pilihan kita. Oleh sebab itu, kenapa yang namanya reklame atau iklan yang terus-menerus di televisi mencoba untuk mempengaruhi kita, karena kita juga bisa dipengaruhi pilihan kita oleh hal-hal yang seperti itu, oleh tampilan-tampilan yang bagus, oleh suara-suara yang merdu, oleh hal-hal yang begitu meyakinkan, sehingga pilihan kita jadi memiliki kecenderungan oleh faktor-faktor tersebut. Lalu ketika kita bingung dan kita sholat istikharah, maka Allah lah yang memberikan kecenderungan itu. Jadi ketika kita bingung dan kita istikharah, kita berdoa pada Allah untuk memberikan kepastian memilih mana A atau B. Nah, disitulah Allah memberikan kecenderungan juga. Jadi kita ini walaupun bebas, tetapi sebetulnya lebih juga dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, juga dipengaruhi, bahkan kalau kita istikharah, Allah yang memberikan pengaruh itu kepada kita. Nah, tetapi seseorang yang berpengetahuan itu cenderung sudah memastikan apakah dia mau milih A atau milih B, karena dia punya pengetahuan yang bagus. Dia sudah bisa menentukan, misalnya kalau mau buat rumahnya yang seperti apa, di mana rumahnya, dia yang menentukan. Tapi kalau informasi pengetahuannya sangat sedikit, kemampuannya juga sangat sedikit, biasanya jadi bingung dengan pilihannya itu. Maka semakin kemampuan dan pengetahuannya luas, semakin dia mampu menentukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi semakin sedikit pengetahuannya, semakin membingungkan bagi dirinya untuk memilih apakah A atau apakah B.